Setiap kali kita nontonin film tentang pemecahan kasus-kasus pidana, pasti suka ada deh psikologi forensik yang membantu dalam memecahkan masalah. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa psikologi forensik dibutuhkan dalam proses pemecahan masalah di bidang hukum? Dan apa aja sih kode etik yang harus diperhatikan sebagai psikolog forensik ataupun ilmuwan forensik? Semua pertanyaan yang terlintas di benak kamu sekarang pastinya bisa dijelaskan. Inilah psikologi forensik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang berkaitan dan dapat diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Supaya kamu lebih mengerti tentang psikologi forensik, yuk kita bedah satu-satu. Check it out! Yang pertama ada psikolog forensik. Psikolog ini dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat membantu pengadilan untuk menentukan hukuman apa yang paling sesuai terhadap pelaku tersebut. Praktik psikologi forensik sendiri meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi, serta intervensi psikologi forensik yang sesuai dengan kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen dan intervensi. Tugas psikolog forensik sendiri pada proses peradilan pidana adalah membantu pada saat pemeriksaan sebagai saksi ahli, menyediakan bukti data, dan menjadi expert testimoni di depan pengadilan. Selain psikolog forensik, ada juga ilmuwan forensik. Ilmuwan forensik adalah ilmuwan yang melakukan kajian penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Ilmuwan memiliki peran untuk meneliti mengenai bagaimana sih manusia berperilaku dalam proses hukum. Selain itu, tugas ilmuwan forensik adalah melakukan penelitian atau kajian yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis manusia, khususnya dalam proses hukum. Oh iya, jangan lupa ada fun fact yang harus kamu tahu tentang psikologi forensik. Fun fact-nya adalah, semua hal mengenai psikologi forensik udah diatur loh dalam kode etik HIMSI, yaitu pada pasal 56 sampai pasal 61, di mana pasal-pasal tersebut mengatur tentang kode etik sebagai psikolog forensik maupun ilmuwan forensik. Nah, biar lebih paham tentang psikologi forensik, yuk kita lihat kasus yang dialami oleh psikolog forensik satu ini. Kasus pelanggaran kode etik pada psikolog forensik Stuart Greenberg. Stuart Greenberg merupakan psikolog forensik yang biasa terlibat dalam permasalahan hak asuh anak dari orang tua yang bercerai di Seattle, Amerika Serikat. Tugas Greenberg sendiri sebagai psikolog forensik adalah bersaksi tentang bagaimana keadaan psikologis orang tua yang memperjuangkan hak asuh anak mereka. Beliau juga secara langsung bertanggung jawab atas informasi yang akan digunakan hakim dalam pengadilan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dalam kasus yang ditanganinya. Greenberg sendiri memiliki benteng profesional dan sosial di pengadilan, dan dia juga tahu bahwa kesaksiannya tidak akan pernah ditentang dan dianggap dapat dipercaya oleh hakim di pengadilan. Namun, Kathy Graydon, salah satu orang tua yang kasusnya sedang ditangani oleh Greenberg, menggugat setelah mengungkapkan bahwa Greenberg telah mengubah laporan dan membuat tuduhan yang menyesatkan atas kasusnya. Karena pada saat sidang kasus Kathy Graydon, Greenberg menggugat bahwa Kathy Graydon tidak layak untuk membesarkan putranya yang berusia 4 tahun dan mengorbankan hak asuh anaknya. Setelah bertahun-tahun proses pengadilan, Badan Pemeriksa Psikologi Negara bagian Washington DC akhirnya mengenakan dakwaan disipliner terhadap psikolog Stuart Greenberg dan melarangnya melakukan evaluasi pengasuhan selama 3 tahun. Tetapi meskipun Greenberg akhirnya dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika berat dan kesalahan profesional, ia masih berhasil mengumpulkan kekayaan hampir senilai $2 juta dan memegang posisi pengajar di University of Washington sambil meminta biaya untuk bersaksi di pengadilan. Kejatuhan Greenberg akhirnya datang karena adanya rumor pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap karyawannya. Tidak hanya itu, Greenberg juga ketahuan memasang kamera tersembunyi pada kamar mandi karyawannya. Akhirnya, Greenberg mengakui semua tuduhan yang disampaikan kepadanya.
3 minggu kemudian, Greenberg didapati mengakhiri hidupnya di sebuah kamar hotel dengan meninggalkan catatan penyesalan dan beberapa kartu identitas miliknya. Nah, itulah salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh seorang psikolog forensik yang melanggar beberapa aturan kode etik sebagai psikolog forensik. Terus gimana ya jika kasus Stuart Greenberg dianalisis menurut kode etik HIMSI? Di Indonesia, kode etik seorang psikolog forensik sudah dibahas pada bab 10, pasal 56 sampai pasal 61 di buku kode etik HIMSI. Pada kasus Greenberg, dalam kode etik HIMSI, Greenberg melanggar pasal 57 ayat 2 mengenai kompetensi, karena Greenberg tidak bertanggung jawab atas laporan evaluasinya, di mana beliau mengubah laporan dan membuat tuduhan yang menyesatkan untuk mendapatkan imbalan atas kesaksiannya. Selain pasal 57, Greenberg juga melanggar pasal 58 mengenai tanggung jawab wewenang dan hak, di mana Greenberg menyalahi tanggung jawabnya untuk menyediakan data yang sebenar-benarnya, sehingga proses peradilan tidak mencapai keadilan dan kebenaran bagi kliennya. Selain itu, Stuart Greenberg juga melanggar pasal 59 mengenai pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli, di mana Greenberg sebagai saksi ahli dalam kasus Kathy Graydon tidak menegakkan kebenaran dan keadilan untuk kliennya. Dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Stuart Greenberg, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan Greenberg tidak hanya merugikan salah satu pihak orang tua saja, tapi juga mencoreng nama baik psikologi forensik. Dan itulah penjelasan mengenai psikologi forensik dan juga kode etik psikologi forensik. Terima kasih.